Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Sebelumnya, jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung untuk tinggalkan like dan subscribe di channel YouTube ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang permutasi. Nah, kok permutasi lagi? Nah, iya. Kemarin kita sudah belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, hari ini kita akan belajar permutasi yang dia itu khusus, nggak seperti permutasi pada umumnya. Ada dua nanti permutasi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu permutasi unsur yang sama. Maksudnya apa? Dia nanti dari unsur-unsur yang tersedia itu akan ada atau akan memuat unsur-unsur yang sama. Nah, di sini permutasi n unsur yang memuat beberapa unsur yang sama itu dapat dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Nah, PQR-nya ini nanti beda-beda tergantung dari banyaknya unsur yang sama. Nah, N-nya itu adalah keseluruhan unsur, PQR-nya itu adalah unsur yang sama. Nah, mungkin kalian masih bingung maksudnya gimana, N itu yang mana, PQR itu yang mana. Di sini langsung saya kasih contohnya saja. Nih, contoh yang pertama, tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, perhatikan ya, di sini kan ada matematika, dia itu kan terdiri dari beberapa huruf yang memuat unsur yang sama. Maksudnya apa? Ada huruf yang sama. Misalnya ini ada M-nya ada 2, A-nya ada 3, dan seterusnya. Nanti kita cari unsur yang sama. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kita lihat dulu matematika. Itu kan ada M-A-T-E, M-A-T-I-K-A, ada totalnya itu adalah 10 huruf. Nah, total huruf keseluruhan ini kita namakan sebagai N. Kemudian, huruf yang sama ada apa aja? Ada huruf M. M-nya ada berapa? M-nya ada, ya, M-nya ada 1, kemudian 2. Maka M-nya ada 2 huruf. Kemudian, ada huruf yang sama lagi apa enggak? Ada, yaitu huruf A. Huruf A-nya ada berapa? Ada 3, yaitu ini 1, 2, 3. Nah, terus masih ada lagi enggak huruf yang sama? Ada lagi huruf yang sama, yaitu huruf T. Huruf T ada berapa? Ada 2 huruf. Nah, sehingga gimana cara mencari susunan huruf atau kata yang bisa dibentuk dari kata matematika? Maka langsung aja P-nya itu sama dengan kan ini tadi N faktorial plus P, Q, R. Nah, ini N-nya kan tadi 10, berarti ini 10 faktorial dibagi. Nih, huruf yang samanya ada berapa? Ada 2, 3, 2. Maka ya udah jadinya per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, setelah itu tinggal kita hitung aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kemudian 3-nya kita coret ya. 3 faktorial sama-sama kita 3 faktorial. Ini habis. Kayak ngitung biasa aja. Nah, terus kita cari hasilnya sama dengan 151.200. Begitu. Nah, contoh lagi ya. Nih, di sini ada soal tentukan banyaknya susunan huruf yang dibentuk dari kata semalsa. Nah, sama. Dari kata semalsa, ini kita hitung ada berapa huruf. Semalsa ada 6 huruf. Maka N-nya itu sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari ada huruf yang sama nggak sih dari kata semalsa? Ada. Apa? Huruf apa? Ada huruf SS-nya ada 2. Terus A-nya juga ada 2. Masih ada lagi nggak yang sama? Tidak ada. Berarti cuma ada 2 huruf saja yang sama. Maka cara nyarinya ya udah tinggal P sama dengan keseluruhan hurufnya kan 6. Berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Begitu. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, 2 kali 1 sama dengan hasilnya adalah 180. Nah, gitu. Gampang ya. Cuman seperti itu saja. Nah, kemudian jenis permutasi yang selanjutnya itu adalah permutasi siklis. Ingat ya,
siklis. Kalau ada kata siklis berarti nanti cirinya adalah melingkar. Nah, melingkar atau mengelilingi. Nah, jadi permutasi siklis ini adalah penyusunan n unsur yang berbeda secara melingkar. Begitu. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah P sama dengan N-1 faktorial dengan N-nya adalah banyaknya unsur. Nah, langsung saja ya, kita akan masuk ke contohnya. Di sini ada contoh yang pertama, ada Benny, Edo, Lina, dan Siti akan makan bersama di restoran. Setelah sampai di restoran, pelayan menyiapkan sebuah meja bundar untuk mereka. Kemudian kita cari berapa banyak cara keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini ya diingat-ingat ciri dari permutasi siklis itu adalah nih, dia pasti akan duduk secara melingkar atau mengelilingi. Nih, saya kasih tanda nih, mengelilingi. Nah, itu. Sehingga kalau ada kata-kata mengelilingi atau melingkar, maka kita pakainya permutasi siklis ini. Nah, di sini kan ada berapa orangnya? Ada Benny, Edo, Lina, dan Siti. Berarti kan ada 4 orang. Maka N-nya itu kan sama dengan 4. Nah, untuk cari cara duduk secara melingkar, maka tinggal kita masukkan N-nya 4. Berarti menjadi 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Berarti ada 6 cara untuk menyusun 4 orang yang ingin berduduk secara melingkar. Begitu. Nah, sini contoh lagi. Contoh yang kedua ini ada hampir sama soalnya, tapi perlu diperhatikan. Di sini ada Benny, Edo, Lina, dan Siti akan makan bersama di restoran. Nih, setelah sampai restoran, pelayan menyiapkan sebuah meja bundar untuk mereka. Berapa cara keempat orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar? Nah, di sini ada syaratnya. Apabila Lina dan Siti itu harus selalu duduk berdekatan. Jadi Lina sama Siti nggak boleh jauhan. Nah, gimana caranya? Ingat ya, dia tadi melingkar. Nah, maka caranya gini. Kita data dulu kan tadi 4 orang. Benny, Edo, Lina, Siti. Kemudian Lina dan Siti itu kan duduknya barengan. Maka Lina dan Siti ini kita anggap sebagai satu unsur. Nah, berarti ini nanti melingkarnya sebanyak berapa unsur? Benny 1 unsur, Edo 1 unsur, Lina dan Siti 1 unsur. Berarti dihitungnya kan cuma 3 unsur. Maka nanti kita carinya langsung apa namanya? N-nya nanti kan kita ganti berarti 3 unsur. Nah, ini nanti N-nya sama dengan 3. Nah, ini nanti N-nya ini kita ganti 3. Berarti ini 3 min 1 faktorial. Terus ingat, Lina dan Siti ini kan boleh pisah, apa namanya, tukar tempat. Atau dia boleh gentenan tempat duduk. Yang penting duduknya kan nggak jauhan. Maka Lina sama Siti boleh tukar tempat. Di sini kita tambahkan 2 faktorial. Nah, jadi 2 faktorial ini apa? Menunjukkan Lina dan Siti ini yang dia nanti boleh bertukar tempat. Sehingga jadinya kan P-nya sama dengan 3 min 1 faktorial kali 2 faktorial, berarti 2 faktorial kali 2 faktorial, kita jabarkan 2 kali 1 sama dengan 4 cara. Nah, gitu. Nih, yang perlu diperhatikan ini tadi, 2-nya ini diperoleh dari karena ada 2 orang yang mau duduk berdekatan. Kalau misalnya ada 5 orang yang mau duduk berdekatan, maka di sini nanti ya 5 faktorial. Nah, gitu. Nah, di sini boleh kasih satu contoh lagi ya. Nih, ada contoh yang ketiga, dalam sebuah rapat terdapat 1 kepala sekolah, 3 wakil kepala sekolah, dan 3 perwakilan guru. Mereka duduk melingkar di ruangan secara melingkar. Jika semua wakil kepala sekolah harus duduk berdekatan, berapa banyak cara mengatur tempat duduk mereka? Nah, ini kan sebenarnya totalnya ada 7 orang. Nah, tapi di sini ada syarat apa wakil kepala sekolahnya. Ada syarat semua wakil kepala sekolah dia harus duduk berdekatan. Nah, maka biar mudah kita data dulu. Kan pesertanya tadi kepala sekolah, terus wakanya ada 3 sama 3 guru. Nah, padahal wakanya itu kan harus berdekatan.
Maka waka ini kita anggap satu unsur. Nah, sehingga di sini ada berapa unsur? Ini 1 unsur, 2, 3, 4, 5. Berarti kan unsurnya ada 5. Maka nanti ini N-1, N-nya kita ganti dengan angka 5. Nah, ini 5, N-nya nanti diganti angka 5. Nah, terus di sini kan ada 3 waka. Waka 1, waka 2, waka 3 ya ini. Nah, ini ada waka 1, 2, 3 yang dia itu kan harus duduk berdekatan. Maka kalau ada 3 orang mau duduk berdekatan, maka jangan lupa kita kalikan dengan 3 faktorial. Jadi 3 faktorial ini menunjukkan 3 orang waka ini. Nah, yang duduknya bisa ganti-ganti. Sehingga kita hitung aja 5 min 1 faktorial kali 3 faktorial berarti 4 faktorial dikali 3 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 144 cara. Nah, begitu. Paham ya? Insya Allah gampang sih, gampang banget. Bu Lala sengaja pisahkan dari yang kemarin supaya kalian itu enggak. Kemarin itu fokusnya Bu Lala, kamu bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kalau kamu udah paham itu, insya Allah nanti kamu akan sangat mudah mempelajari materi ini dan nanti materi peluang. Begitu. Nah, sudah ya. Jadi materi kita hari ini ada 2, yaitu permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Nah, di sini ada 5 soal. Bu Lala minta kalian untuk coba untuk ngetes kira-kira udah paham apa belum, gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.